Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas konsep VLAN pada jaringan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan konsep VLAN pada jaringan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Puput Amalia dengan NIM 2020-31009 dari kelas F pada mata kuliah Jaringan Komputer. Nah, di dalam konsep VLAN pada jaringan itu ada definisi VLAN, yang kedua ada fungsi VLAN, yang ketiga jenis-jenis VLAN, yang keempat ada tipe koneksi VLAN, dan yang kelima ada cara kerja VLAN. Baiklah, yang pertama saya akan membahas definisi VLAN. Nah, VLAN atau bisa disebut dengan Virtual Local Area Network, yaitu sebuah metode pada jaringan komputer untuk mengelompokkan host pada jaringan yang menurut logika terpasang secara berkelompok yang saling berhubungan pada setiap kelompok tersebut. Nah, VLAN itu sendiri adalah bagian dari jaringan Local Area Network atau disingkat dengan LAN, dan dalam satu jaringan bisa terdapat banyak VLAN. Sama seperti di dalam sebuah gedung terdapat banyak ruangan-ruangan, itulah disebut dengan VLAN. Dengan terbagi menjadi beberapa kelompok, maka secara default tidak akan dapat saling berbagi, kecuali memang dikonfigurasi atau diberi akses untuk bisa saling berhubungan. Nah, gambar yang itu adalah konsep VLAN pada gedung. Nah, dari gambar konsep VLAN sebuah gedung, bisa diartikan bahwa VLAN terbagi menjadi beberapa ruangan kecil, seperti VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, dan VLAN 4. Nah, VLAN bersifat logis dan dikonfigurasi dengan beberapa network di dalamnya. Dengan berbedanya network, keuntungan yang diperoleh adalah stabilitas trafik jaringan yang lebih baik. Nah, yang kedua itu ada fungsi dari VLAN. Nah, fungsi dari VLAN itu yang pertama ada VLAN dapat meminimalisir penumpukan data yang dikirim tanpa tujuan yang jelas, sehingga trafik pengiriman data pada jaringan akan semakin lancar. Yang kedua, dapat mempermudah pekerjaan dari administrator jaringan untuk melakukan manajemen jaringan. Walaupun perangkat dipindahkan, tidak membuat perangkat harus diatur ulang karena sudah diatur tetap pada VLAN tersebut. Jadi, VLAN ini mampu mengurangi waktu pengerjaan jaringan. Yang ketiga, VLAN dapat membuat jaringan lebih privat walaupun dalam satu perangkat yang sama, dengan satu perangkat yang di dalamnya sudah dikonfigurasi VLAN. Maka, tidak perlu memberi banyak perangkat. Yang keempat, itu VLAN dapat mengamankan jaringan dari jangkauan orang yang tidak bertanggung jawab, karena setiap VLAN sudah dikonfigurasi untuk memiliki IP address, network, dan MAC address yang berbeda. Artinya tidak sembarangan sebuah perangkat atau paket data bisa masuk apabila tidak ada izin dari sistem tersebut. Nah, yang ketiga itu ada jenis-jenisan VLAN. Nah, berdasarkan adanya perbedaan pada pemberian hak akses dan keanggotaan, VLAN terbagi menjadi 6 jenis. Di antaranya itu adalah yang pertama, VLAN berdasarkan port atau port-based VLAN. Nah, keanggotaan dari VLAN ini diatur dengan hak akses terhadap port atau port di sini adalah yang terdapat pada perangkat switch. Hak akses diatur dan dikonfigurasi berdasarkan port dari switch dikelompokkan secara tersendiri. Bila port tersebut dihubungkan dengan VLAN yang lain, maka akan berubah fungsi menjadi port through atau VLAN through. Misalnya, switch 8 port yang diatur untuk port 1-4 untuk VLAN 1 dan port 5-8 untuk VLAN 2. Nah, bisa dilihat dari gambar di samping itu terdapat gambar samping itu adalah port basis VLAN. Nah, dari VLAN berdasarkan port itu ada kelemahannya, yaitu bila terdapat port yang berpindah tempat, maka administrator jaringan harus melakukan pengecekan fisik secara manual untuk kembali memindahkannya. Nah, yang kedua itu VLAN berdasarkan MAC address atau MAC address based VLAN. Nah, hak akses terhadap VLAN ini adalah berdasarkan MAC address dari perangkat yang terhubung. MAC address berfungsi sebagai identitas dari sebuah perangkat yang bersifat unik atau tidak ada yang sama. Nah, setiap switch pasti memiliki tabel MAC address. Setiap perangkat yang terhubung ke VLAN tertentu harus memiliki izin untuk bisa bergabung berdasarkan MAC address pada VLAN tersebut. Nah,
perhatikan gambar yang di samping, itu adalah MAC address basic VLAN. Nah, kelebihan dari jenis VLAN berdasarkan MAC address adalah apabila perangkat berpindah, maka akan tetap terhubung secara otomatis, namun kelemahannya adalah setiap switch harus diatur untuk memasukkan MAC address yang tentunya cukup merepotkan. Yang ketiga itu ada VLAN berdasarkan protokol atau protokol version, yaitu VLAN bekerja pada lapisan data link pada layar OSI dengan protokol jaringan VLAN dapat menjadi dasar untuk mengatur keanggotaan pada VLAN tersebut. Nah, yang keempat itu ada VLAN berdasarkan IP subnet atau IP subnet based VLAN. Nah, selain pada lapisan data link VLAN bekerja, juga dapat menggunakan lapisan yang ketiga yaitu network, sehingga alamat subnet dapat digunakan sebagai dasar pengelompokan VLAN. Nah, perhatikan gambar di samping itu adalah IP subnet based VLAN. Sebuah IP address dapat memetakan keanggotaan VLAN dari subnet yang sama sebuah VLAN dapat dibuat. Nah, kelebihan dari VLAN berdasarkan IP subnet ini adalah tidak diperlukan melakukan pengaturan ulang apabila perangkat berpindah. Hanya VLAN ini dapat dipengaruhi lalu lintas yang tinggi sehingga akan terasa sedikit lambat. Yang kelima itu adalah VLAN berdasarkan autentikasi atau authentication based VLAN. Perangkat komputer bisa dimasukkan ke dalam sebuah VLAN secara otomatis berdasarkan autentikasi penggunaan dalam LAN atau menggunakan protokol 802.1x. 6. Itu ada VLAN berdasarkan kombinasi atau combination based VLAN. Jenis VLAN ini menggunakan dasar kombinasi dari VLAN yang lain, diterapkan pada sebuah perangkat yang terhubung pada switch sehingga dapat menggunakan fasilitas yang berbeda. Misalnya, VLAN 1 dapat mengakses VTP dan HTTP server, sementara VLAN 2 hanya dapat mengakses SSH saja. Yang keempat itu ada tipe VLAN. Tipe dari koneksi VLAN terbagi menjadi 3, diantaranya yaitu 1. Akses link, yakni koneksi VLAN ke perangkat komputer atau PC. Yang kedua, itu ada through link, yakni koneksi VLAN yang menghubungkan switch dengan switch. Yang ketiga, itu hybrid link, yakni koneksi yang terdiri dari akses link dan through link. Nah, yang kelima itu ada cara kerja VLAN. Cara kerja dari VLAN terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu yang pertama itu filtering database. Pada bagian ini terdapat informasi mengenai pengelompokan VLAN yang terdiri dari yaitu yang pertama static address, yaitu static filtering address. Tahapan ini akan mengelompokkan apakah paket data akan dikirim, dibuang, atau disimpan pada dynamic address. Yang selanjutnya itu static registration address. Tahapan ini akan mengelompokkan paket data untuk dikirim ke jaringan VLAN melalui port yang telah ditentukan. Yang kedua itu ada dynamic address, yaitu dynamic filtering address, yaitu tahapan ini akan memilih paket data dikirim atau dibuang. Yang kedua, dynamic group address atau tahapan ini akan memilih apakah paket data dikirim, diteruskan, atau dihentikan pada grup. Selanjutnya, dynamic registration address. Tahapan ini kembali port yang bertanggung jawab untuk memilah paket data. Selanjutnya, yang kedua itu tagging. Adalah sebuah sistem yang memilah tentang tujuan VLAN yang disampaikan dalam bentuk tag header sehingga informasi dapat dikirim ke user tertentu saja dan di dalamnya terdapat MAC address. Terdapat dua jenis tagging yaitu Ethernet firm tag header, yang kedua token ring and variable distribution data interface atau FDDI. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan konsep VLAN pada jaringan. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.